Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdania NIM 1930-202239, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri UIN Raden Patah, Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi dan praktek penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Mengatasi Problematika Penggunaan Gadget pada anak tingkat SMP di Desa Rantau Alai. Latar belakang masalah. Pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan teknologi semakin canggih dan berkembang. Hal ini menyebabkan berbagai pengaruh pola hidup manusia, baik pola pikir maupun perilaku. Salah satu perkembangan teknologi yang mempengaruhi pikiran manusia adalah gadget. Gadget adalah media yang digunakan sebagai sarana komunikasi modern. Gadget merupakan media seseorang untuk melakukan sebuah interaksi sosial dengan mudah, khususnya untuk melakukan kontak sosial maupun berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Hanya dengan menggunakan gadget, seseorang dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Gadget sendiri dapat berupa komputer atau laptop, tablet PC, dan juga telepon seluler atau smartphone. Gadget pada era globalisasi sangatlah gampang dijumpai, sebab hampir semua kalangan masyarakat memiliki gadget. Pasalnya, gadget tidak hanya beredar di kalangan remaja usia 12-21 tahun dan dewasa atau lanjut usia 60 tahun ke atas, tetapi juga beredar di kalangan anak-anak usia 7-11 tahun. Dan ironisnya lagi, gadget bukan barang asing untuk anak usia 3-6 tahun yang seharusnya belum layak menggunakan gadget. Saat ini, penggunaan gadget dapat menggunakan gadgetnya untuk menambah informasi dan sebagai media hiburan. Hal ini dikarenakan saat ini pengguna gadget dapat dengan mudah mengakses segala informasi dari masa lalu atau dari negara lain dengan cepat. Menggunakan gadget dan berkembangnya fitur-fitur gadget saat ini membuat gadget menjadi salah satu media hiburan yang murah bagi masyarakat, karena dengan gadget dan aplikasi yang disediakan dalam satu perangkat seperti YouTube, musik, kamera, dan permainan dapat membuat semua orang merasa senang. Banyaknya manfaat dari gadget dan tuntunan zaman pada saat ini mengharuskan setiap manusia menggunakan gadget dalam aktivitas sehari-hari. Anak-anak umumnya menggunakan gadget untuk menonton video, bermain game edukatif, atau petualangan. Di zaman yang memang menuntut semua orang untuk melek dalam teknologi, akan tetapi gadget memiliki dampak negatif ataupun dampak positif yang dapat membuat anak menjadi kecanduan. Ketergantungan gadget akan membuat anak lupa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, yang berdampak psikologis, terutama krisis percaya diri pada anak, menghilangnya ketertarikan kepada aktivitas bermain atau melakukan kegiatan lain. Ini yang akan membuat anak lebih bersifat menyendiri. Banyak anak yang lebih memilih bermain gadget ketimbang bermain dengan teman untuk bermain sekedar bermain bola. Ketika anak telah kecanduan gadget, akan membuat anak merasa gelisah jika dipisahkan dengan gadget tersebut. Sebagian besar waktu mereka habiskan untuk bermain gadget. Akibatnya, tidak hanya kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak, juga kecenderungan menjadi introvert. Selain itu, juga dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. PFC atau prefrontal cortex adalah bagian di dalam otak yang mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung jawab, dan nilai moral lainnya. Anak yang kecanduan teknologi, otaknya akan memproduksi hormon dopamin secara berlebihan yang mengakibatkan fungsi VFC terganggu. Oleh karena itu, orang tua sangat berperan penting dalam mengontrol penggunaan gadget pada anak dan memberi batasan waktu bermain gadget. Peran orang tua terhadap anak-anaknya harus selalu dijalankan. Jangan sampai orang tua mengandalkan gadget untuk menemani anak dan orang tua mengabaikan anak atau membiarkan anak agar tidak merepotkan orang tua. Berdasarkan permasalahan yang ada dan keterkaitan peneliti terhadap penggunaan gadget, peneliti akan melakukan penelitian tentang
peran orang tua dalam mengatasi problematika penggunaan gadget pada anak tingkat SMP di desa Rantau Alai. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, masih banyak anak yang menghabiskan waktunya bermain gadget. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dalam penggunaan gadget. Yang ketiga, penggunaan gadget yang berlebih dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Selanjutnya, C. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam mengatasi problematika penggunaan gadget pada anak tingkat SMP di desa Rantau Alai. Yang kedua, strategi apa yang digunakan oleh orang tua untuk anak yang sering menghabiskan waktunya dalam menggunakan gadget. Yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan anak SMP lebih sering main game online daripada membaca buku pelajaran. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dalam mengatasi masalah penggunaan gadget serta apakah dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gadget terhadap anak. Kegunaan dari penelitian ini adalah yang pertama, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, khususnya sosiologi keluarga, serta menambah referensi masyarakat dalam memahami permasalahan seputar anak dan orang tua. Yang kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan lebih mengenai penggunaan gadget pada anak-anak dengan pengawasan orang tua dan juga penambahan ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca. Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yakni yang pertama, orang tua sebagai sumbangan untuk perubahan dan peningkatan mutu pendidikan anak di luar sekolah, mengingat begitu pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak yang menggunakan gadget. Yang kedua, pendidik. Pendidik mempunyai peran yang sangat berpengaruh bagi anak, sosok paling dikagumi dan ditiru anak. Dengan ini, semoga bisa memberi masukan dan pengetahuan yang lebih baik kepada pendidik. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.